Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Rabu 3 September 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, namun marilah lebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 68. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Lan ma aka sisian nei manudalhon ibana ola ni dangbe didongani nasida ibana dungi didok Jesus ma madok na 12 datung do tamu naing laho gabe di dalu si Simon Petrus ma ibana tung tu ise mahami laho ali Tuhan dihodo hata hanguluan sisaliling-liling na. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita hari ini perkataan Kristus, dasar hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang semula mengikuti Yesus akhirnya mundur ketika mendengar perkataannya yang keras dan sulit mereka terima. Namun Simon Petrus dengan tegas menyatakan, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Pernyataan ini menunjukkan bahwa dasar hidup orang percaya bukanlah apa yang dunia tawarkan, melainkan perkataan Kristus, perkataan yang memberikan kehidupan kekal. Tanpa perkataan Kristus, hidup kita saat ini kosong dan tidak memiliki arah yang pasti. Perkataan Kristus menjadi dasar hidup karena di dalamnya ada janji keselamatan yang pasti dan kasih Allah yang tidak berubah. Firman-Nya memberi kepastian bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dasar ini kokoh dan tidak tergoncangkan oleh situasi hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Barang siapa mendirikan hidupnya di atas perkataan Kristus, ia akan tetap berdiri teguh walaupun badai dan pencobaan datang silih berganti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering tergoda untuk membangun hidup di atas dasar yang rapuh, seperti kekayaan atau jabatan, atau mungkin kuasa yang diberikan kepada kita. Semua itu bisa lenyap sewaktu-waktu, kapan saja, dan tidak memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kita. Hanya perkataan Kristuslah yang sanggup menuntun kita kepada kehidupan yang sejati, yang abadi. Itulah sebabnya mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Nya setiap hari adalah kebutuhan utama bagi orang percaya. Jadi bukan sekedar pilihan tambahan dalam kehidupannya. Maka sebagai murid Kristus masa kini, kita dipanggil untuk meneguhkan hati seperti Petrus. Tetap setia mengikuti Yesus meski banyak orang yang mempengaruhi kita atau banyak orang yang juga berpaling dari Kristus. Marilah kita menjadikan perkataan Kristus sebagai dasar hidup kita yang tidak tergoyahkan oleh apapun, sehingga kita hidup dengan penuh pengharapan, kuat dalam menghadapi pergumulan, dan pasti menuju kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau memberikan firman-Mu yang adalah hidup yang kekal bagi kami. Kami menyadari bahwa Engkaulah yang memiliki perkataan yang memberi pengharapan, penghiburan, dan keselamatan. Oleh karena itu tolonglah kami untuk senantiasa mendengar dan menaati perkataan-Mu dengan hati yang setia.
Jadi kami peka akan kuasa firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, sehingga kami tetap teguh mengikuti-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat aktivitas bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.